bersama saya Muhammad Irhas Fakhrudin. Dan saya Lugiana Salsabila. Berbagai informasi menarik telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Berikut kita saksikan cuplikan topik utama untuk hari ini. Pasca perbaikan Jalan Payakumbuh Bukit Tinggi kembali ambles, pergerakan pemudik di Bandara Internasional Minangkabau hampir mencapai 12.000. Di informasi pertama, saudara, satu hari pasca diperbaiki, Jalan Raya Payakumbuh Bukit Tinggi di Jorong Kotobaru Nagari Batu Hampa Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota kembali ambles untuk ketiga kalinya akibat parit di bawah jalan utama tergerus air hujan yang cukup deras. Akibatnya jalan yang sempat dibuka dua arah tersebut kembali diberlakukan buka tutup. Perbaikan Jalan Raya Payakumbuh Bukit Tinggi yang dilakukan tidak bertahan lama. Kini kondisi jalan tersebut kembali ambles akibat tergerus hujan yang turun sejak beberapa hari terakhir. Kondisi ini mengakibatkan penyempitan jalan, sebab material yang dijadikan penimbunan jalan ambles tidak mampu menahan beban kendaraan yang melintas. Saat ini Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Payakumbuh kembali memberlakukan sistem buka tutup jalan, sebab titik jalan tersebut tidak bisa dilalui kendaraan dari dua arah berlawanan sekaligus. Untuk antisipasi kemacetan panjang, sejumlah personil kepolisian disiagakan untuk melakukan pengaturan. Dari pantauan di lokasi jalan ambles tersebut, terlihat material yang dijadikan untuk menimbun jalan ambles terbawa arus air, termasuk material yang dimasukkan dalam beberapa karung untuk menahan beban jalan. Untuk jalan Batu Hampa kemarin sudah diperbaiki, sudah ditimbun oleh dinas terkait dan sudah bisa dilewati oleh kendaraan dua arah. Namun saat sekarang ini kembali terjadi amblas di lokasi Jalan Batu Hampa, terjadi penyempitan ruas jalan, dan sekarang ini kami dari Satlantas Payakumbuh memperlakukan sistem buka tutup untuk pengaturan arus lalu lintas di lokasi. Selain di bagian kanan jalan yang ambles, di sisi kiri jalan yang sebelumnya juga ambles, kondisinya juga semakin parah sebab membentuk jurang yang cukup dalam. Pengendara yang melintas diminta untuk berhati-hati, terutama saat melintas pada malam hari. Kondisi tersebut diperkirakan akan tetap terjadi hingga beberapa hari ke depan. Bagi pemudik atau pengendara arah Riau yang hendak menuju Bukit Tinggi, disarankan melewati jalur alternatif dari arah Riau belok kiri setelah berada di simpang warna-warni di kawasan Tanjung Anau, untuk seterusnya melewati Jalan Pahlawan di depan Polres Payakumbuh dan melalui kawasan Situjuah kemudian ke arah Batu Sangkar. Dari Kota Bukit Tinggi, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara, satu dari unit rumah warga di Jorong Sumba, Kecamatan Lembah Melintang masuk ke aliran Sungai Bayang. Sementara 3 unit rumah lainnya sangat rawan karena bagian belakang rumah setengah sudah tergerus air dan posisinya menggantung. Akibat erosi dan banjir di aliran Sungai Batangbayang mengancam pemukiman warga di sekitar Jorong Sumba, Kecamatan Lembah Melintang. Bahkan malam kemarin satu unit rumah milik Gufron terbawa arus sungai dan 3 lainnya diperkirakan akan menyusul dalam waktu dekat. Reruntuhan tebing dan derasnya air malam itu memicu kerusakan rumah warga tersebut. Saat kejadian, warga berhasil menyelamatkan diri dan beberapa perabotan rumahnya, sementara badan rumah hanyut. Tim gabungan meninjau langsung lokasi tersebut dan meminta warga di daerah rawan bisa menjaga diri dan harta benda. Bahkan saat ini pemilik rumah lainnya mulai pindah dan mengungsi karena posisi rumahnya sangat rawan dan sebagian sudah berada di dalam sungai. Selain mengedukasi warga, BPBD, Dinas PU, dan Dinas Sosial bersama PMI menyerahkan bantuan kebutuhan dasar para korban bencana tersebut berupa bahan pangan, pakaian, dan kelengkapan pribadi lainnya. Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto bersama tim akan mendiskusikan langkah yang akan diambil menyikapi bencana tersebut karena dinilai sangat mendesak dan mengancam kawasan permukiman padat penduduk. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Adisaputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berdasarkan data dari pihak Kenagarian Bukit Batabuah Kabupaten Agam, sebanyak 270 jiwa terdampak banjir. Beberapa di antaranya telah diungsikan ke posko serta rumah warga yang masih layak huni. Pasca banjir yang melanda Kenagarian Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam,
Pihak Kenagarian Bukit Batabuah mencatat sebanyak 270 jiwa terdampak banjir atau 82 kepala keluarga. Sementara untuk korban material terdata sebanyak lebih kurang 72 rumah mengalami kerusakan. Bahkan terdapat 3 rumah yang hanyut terbawa arus sungai. Beberapa masyarakat terdampak sudah diungsikan ke posko pengungsian di SD 09 Bukit Batabuah serta ke rumah masyarakat terdekat yang masih layak huni. Wali Nagari Bukit Batabuah Firdaus mengatakan hingga saat ini bantuan untuk korban banjir terus diberikan sebab banyak lansia dan balita yang menjadi korban banjir. Firdaus menambahkan untuk total kerugian masih dalam proses pendataan lebih lanjut. Kondisi kita sekarang di Nagari Bukit Batabuah, pertama masyarakat kita yang terdampak itu sudah kita fungsikan dari hari pertama, dan kita fungsikan pertama itu ada ke posko dan sebagian itu ada kita fungsikan ke rumah-rumah famili yang terdekat karena ada balita dan juga ada lansia untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan. Nah, setelah kita data itu ada masyarakat kita yang terdampak itu 270 jiwa di Nagari Bukit Batabuah, 82 KK dan 72 rumah yang terdampak. Kedepan masyarakat bersama pihak Kenagarian berharap bantuan perbaikan untuk rumah warga yang terdampak bisa segera direalisasikan agar masyarakat bisa kembali ke rumah masing-masing. Dari Kabupaten Agam, Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, dianggap dapat menghambat arus sungai, pemerintah daerah akan membangun kembali jembatan di Bukit Batabuah pasca banjir lahar dingin, serta melakukan normalisasi sungai dengan pelebaran hingga pengerukan material pasir di dalam sungai. Salah satu jembatan di jalan utama Kenagarian Bukit Batabuah, Kabupaten Agam akan dibangun ulang pasca banjir lahar dingin yang terjadi pada 5 April kemarin, yang dianggap tidak efektif dan menghambat arus sungai. Komandan Korem 032 Wirabraja Brigjen TNI Ryan Obersil mengatakan, tiang pancang jembatan yang sangat besar membuat aliran sungai mengalami penyempitan sehingga ketika arus sungai membesar, membawa sejumlah material kayu terjadi penyumbatan yang berimbas air melimpah ke jalan. Dan Rem akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ulang jembatan untuk mengantisipasi terjadinya banjir susulan. Sementara itu, Ryan Obersil tetap menghimbau masyarakat yang bermukim di sepanjang aliran sungai yang berhulu dari Gunung Merapi untuk selalu siaga dan waspada sebab saat ini curah hujan cukup tinggi. Dan sekarang ini kalau kita lihat di bawah itu memang ada batu yang tidak menyangganya. Mungkin untuk memperkuat di dalam kaki di lain pihak, ketika terjadi banjir seperti kemarin yang membawa material banyak, beberapa tangguhan pohon-pohon itu nyangkut semua bersakan dengan dua tiang ini dan akhirnya menjadi sumbatan. Nah, ini yang perlu kita lanjutkan. Menanggapi keluhan tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam setuju untuk membangun ulang jembatan dan melakukan pelebaran sungai. Saat ini tim gabungan fokus untuk normalisasi sungai dengan mengeluarkan sejumlah material pasir yang menumpuk di dalam sungai dan kayu yang masih berserakan. Yang pertama, kita sudah melakukan dengan tanggap darurat ya, minimal membuang sedimen ya yang di dalam sungai. Dan langkah selanjutnya kita mungkin mengganti jembatan yang sudah ada, sebab jembatan ini adalah sejenis box culvert dengan 2 pilar di tengah jembatan. Ini disempit jembatan tersempit dan jembatan ini juga menghalangi arus lalu air. Untuk jalan lintas di Bukit Batabuah sudah dibersihkan dan bisa dilalui kendaraan. Dari Kabupaten Agam, Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Beragam bantuan terus diberikan kepada masyarakat terdampak banjir di Kenagarian Bukit Batabuah, Kabupaten Agam. Selain logistik berupa makanan siap saji dan perlengkapan tidur, bantuan Family Kids lebih diutamakan. Berbagai bantuan korban banjir di Kenagarian Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam terus mengalir, baik dari pemerintah hingga swasta. Lebih kurang sebanyak 300 juta dana dianggarkan untuk bantuan korban banjir dari Kementerian Sosial yang disalurkan dalam bentuk logistik berupa 800 paket makanan siap saji, 200 helai selimut, 100 buah kasur, 500 paket lauk pauk, serta bantuan Family Kids.
Untuk bantuan Family Kids memang lebih diutamakan sebab banyak anak-anak dan lansia yang terdampak banjir. Sehingga dalam satu paket Family Kids yang diberikan berisi beras, mie instan, popok, dan lainnya. Zaid Rafiq selaku Satuan Pengamanan Kementerian Sosial mengatakan untuk total bantuan yang diberikan dari Kementerian Sosial sebanyak Rp334.8.700. Bantuan dari Kemensos itu makanan siap saji, ada 13 item makan siap saji, itu nominalnya 800 paket, itu satuannya 79.000, nah harga jumlah semuanya 6.363.200. Total keseluruhannya nominal yang diberikan bantuan dari Kementerian Sosial itu nominalnya 334.800.700. Zaid berharap bantuan yang diberikan kepada masyarakat mampu meringankan beban yang dirasakan serta mengurangi trauma yang dialami oleh masyarakat yang terdampak banjir. Dari Kabupaten Agam, Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan halaman kantor Gubernur Sumatera Barat sebagai pusat pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1445 Hijriah. Pemprov menilai jumlah masyarakat yang ikut pelaksanaan sholat Id tahun ini akan meningkat signifikan karena diperkirakan perayaan Idul Fitri akan digelar serentak pada tanggal 10 April 2024. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memusatkan pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah di halaman kantor Gubernur Jalan Jenderal Sudirman, nomor 51 Padang, serta menyiapkan Masjid Raya Sumatera Barat sebagai lokasi alternatif jika cuaca buruk. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda-Prov Sumatera Barat Al-Amin mengatakan pelaksanaan sholat Idul Fitri yang dilaksanakan Pemprov sesuai dengan ketetapan pemerintah pusat dan berkemungkinan di pelaksanaan pada hari Rabu 10 April 2024. Pelaksanaan sholat Idul Fitri nantinya yang bertindak menjadi khatib yakni Irsyad Syafar yang merupakan Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat. Sementara itu imam sholatnya Muhammad Fatoni yang merupakan Imam Masjid Raya Sumatera Barat. Sholat Idul Fitri 1445 Hijriah dimulai pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat dan jika hujan akan dipindahkan ke Masjid Raya Sumatera Barat. Kita berharap karena pelaksanaan salat Hari Raya Idul Fitri ini dilaksanakan di lapangan, tentu panitia keterbatasan tikar salat. Jadi kita berharap kepada masyarakat untuk membawa tikar salatnya masing-masing, dan karena salat Idul Fitri ini pada tahun ini bersamaan, tidak ada pertikaian, mungkin saja masyarakat akan ramai, akan berbondong-bondong nanti datang ke halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Oleh sebab itu supaya mendapatkan tempat yang layak untuk pengaturan saf yang lebih bagus, kita berharap sebelum jam 7.30 masyarakat yang akan melaksanakan salat Idul Fitri di halaman Masjid Raya halaman kantor Gubernur Sumatera Barat sudah hadir hendaknya. Al-Amin berharap perayaan Idul Fitri tahun ini dapat digelar serentak sehingga Idul Fitri tahun ini lebih meriah dan ramai daripada tahun-tahun sebelumnya. Irwan Santoso, Tuasaman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Usai jeda berikut kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antara tentang Sungai Batang Talu Ambun butuh normalisasi. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta. Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Halo ya Pak. Selesaikan ya, mau dipresentasikan. Oh iya ya Pak, ya Pak. Ya, di lampu.
Bosan nungguin? Sambil menunggu atau bersantai, Anda bisa menonton TVRI Sumatera Barat lewat aplikasi TVRI Klik di gadget. Pertama-tama, download dulu aplikasi TVRI Klik. Tekan install dan jika sudah selesai, kembali ke menu gadget, lalu cari aplikasi TVRI Klik yang sudah terpasang. Klik dan buka aplikasi tersebut hingga Anda menemukan halaman utama TVRI Klik. Untuk menemukan siaran TVRI Sumatera Barat, tekan tombol channel, lalu geser layar untuk mencari TVRI Sumatera Barat. Lalu pilih. Tekan juga tombol full screen agar layar menjadi penuh. Mudah kan? Saatnya menonton! Ya lo Pak. 5 menit lagi kirim ke saya ya. 5 menit lagi. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar aplikasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Mengantisipasi banjir susulan, warga berharap pemerintah segera normalisasi Sungai Batang Talua Ambon di Jorong Kemakmuran, Nagari Sinurui. Saat ini, beberapa titik terdapat tumpukan material kayu di dalam sungai sebagai penyebab utama penyumbatan arus. Masyarakat Jorong Kemakmuran dan sekitarnya berharap pemerintah segera melakukan normalisasi dan pembersihan aliran Sungai Batang Talua Ambon. Selain pendangkalan, terdapat beberapa tumpukan sampah dan kayu di dalam sungai tersebut. Banyaknya tumpukan kayu di sungai membuat aliran sungai berpindah ke irigasi sawah dan permukiman warga. Jika tidak dibersihkan, akan berpotensi besar terjadi banjir susulan seperti beberapa hari lalu dan dikhawatirkan menimbulkan korban jiwa. Tumpukan kayu dan material di dasar sungai berasal dari bagian hulu. Selain longsor dan curah hujan tinggi, pembukaan lahan dan dugaan pembalakan liar menjadi penyebab rusaknya ekosistem dan hutan di daerah tersebut. Rusli, salah seorang warga, berharap normalisasi bisa dilanjutkan pasca pemerintah melakukan perbaikan di beberapa lokasi tumpukan kayu. Karena aliran sungai itu sangat dekat dengan permukiman dan rawan banjir. Rusli, salah seorang warga, berharap normalisasi bisa dilanjutkan pasca pemerintah melakukan perbaikan di beberapa lokasi tumpukan kayu. Karena aliran sungai itu sangat dekat dengan permukiman dan rawan banjir. Normalisasi itu juga harus dilakukan di beberapa anak sungai dan saluran air. Sekarang puluhan rumah warga terancam terbawa arus atau tertimpa material galodo. Karena berada di daerah rawan, kondisi akan semakin parah jika curah hujan tinggi. Maksudnya di Muri itu kan ada dua aliran. Ya. Satu ke hadap Barula, satu hadap daripada belakang SMA. Ya. Nah, itu kemudian sampai di sini dua pula alirannya. Aliran ini untuk tali bandar sawah. Ya. Yang ini, yang sebelah itu terus itu ke belakang sebelah. Sungai berarti? Iya, sungai. Jadi sekarang tertutup, Pak? Tertutup semua. Yang dibutuhkan sekarang ini harus dibersihkan. Batang air apa itu, Pak? Nah, ini batang air Talua Ambon. Talua Ambon. Kalau tidak dibersihkan, air ke permukiman? Air ke pemukiman masyarakat. Kedepan masyarakat berharap ada pembangunan sejumlah penahan tebing agar bisa mencegah runtuhnya rumah warga dan hantaman galodo, serta mitigasi bencana demi keselamatan ratusan jiwa di daerah rawan tersebut. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Risa Putra, TVRI Sumatera Barat.
Saudara, setelah masuk pada tahap penyidikan, akhirnya Satreskrim Polresta Padang menetapkan seorang tersangka dugaan pencemaran nama baik Ketua DPRD Padang. Kasus dugaan pencemaran nama baik Ketua DPRD Kota Padang Safriakani mulai terlihat terang dengan ditetapkannya inisial M sebagai tersangka. Hal ini disampaikan Anda Simon, kuasa hukum Ketua DPRD Padang ke beberapa wartawan beberapa waktu lalu. Anda Simon juga menyebutkan bahwa kliennya telah menerima surat dari Satreskrim Polresta Padang tertanggal 3 April 2024 perihal perkembangan hasil penyidikan. Berdasarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP dari hasil penyidikan unit Tipiter, Satreskrim Polresta Padang menetapkan inisial M sebagai tersangka. Dan kami juga meminta penyidik untuk menindaklanjuti setiap informasi yang kami sampaikan atau informasi yang didapatkan oleh penyidik. Insya Allah kemungkinan dengan adanya tambahan-tambahan saksi, kemungkinan insya Allah optimis kita untuk dapatkan tersangka-tersangka lain. Dengan adanya penetapan seorang tersangka ini, kuasa hukum Ketua DPRD Padang meminta penyidik Tipiter Satreskrim Polresta Padang agar dapat mengembangkan hasil dari penyidikan tersebut, sehingga dapat diketahui siapa aktor intelektual dan apa motif dibalik pencemaran nama baik ini. Nur Kalbi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, mengantisipasi dampak abu vulkanik erupsi Gunung Merapi selama libur Lebaran, Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi menyiagakan rumah sakit dan masker untuk pengunjung guna memberikan rasa nyaman nantinya saat berwisata ke Kota Bukit Tinggi. Tingginya aktivitas erupsi Gunung Merapi dari bulan Maret hingga April membuat pemerintah Kota Bukit Tinggi menyiagakan sejumlah fasilitas kesehatan yang buka selama 24 jam dan ambulans gratis selama libur Lebaran bagi pengunjung. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi Linda Feroza mengatakan pemerintah kota memastikan stok masker mencukupi dan layanan kesehatan juga sudah disediakan di beberapa titik objek wisata untuk pengunjung dan masyarakat. Selama libur Lebaran, jika nantinya terjadi erupsi Gunung Merapi yang mengeluarkan abu vulkanik, Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi juga sudah berkoordinasi dengan provinsi untuk mencukupi kebutuhan peralatan kesehatan yang dibutuhkan selama libur Lebaran seperti P3K dan masker. Sementara itu, Dinas Kesehatan juga menghimbau masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan karena masih dalam suasana puasa untuk banyak meminum air putih dan memperhatikan pola makanan agar bisa selalu fit hingga Lebaran nantinya. Namanya musibah, kita tidak tahu tangkapannya. Nah, baru kemarin juga terjadi juga erupsi. Kita selalu Dinas Kesehatan, khususnya seluruh jajaran kesehatan, baik pun rumah sakit, siaga semua. So, kita sudah rapat juga koordinasi dengan provinsi untuk antisipasi itu kita siaga. Kemudian juga kita lakukan himbauan terus konsumsi sayur, buah dan makanan yang sehat dan bergizi. Kemudian jangan lupa banyak minum air putih. Linda Feroza berharap masyarakat dan pengunjung di Kota Bukit Tinggi bisa mengecek terlebih dahulu kesehatan sebelum bepergian atau berkunjung ke tempat wisata. Dari Kota Bukit Tinggi, Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, berikut kita ikuti informasi seputar arus mudik Hari Raya Idul Fitri yang telah kami rangkum dalam segmen Mudik Asyik 2024. H-3 menjelang Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, rekayasa lalu lintas sistem satu arah atau one way Padang Bukit Tinggi mulai diberlakukan pada Minggu siang. Sistem one way diberlakukan dengan tujuan mengantisipasi terjadinya kemacetan di libur Lebaran. Setelah dilakukan uji coba pada Jumat 5 April 2024, 3 hari menjelang Lebaran, sistem one way tujuan Padang Bukit Tinggi dan sebaliknya Bukit Tinggi menuju Padang mulai diberlakukan. Sistem one way dilepas langsung di Lantas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Dwi Nur Setiawan bersama Kapolres dan Kasat Lantas Polres Padang Pariaman AKP Hendrianto. Kasat Lantas Padang Pariaman AKP Hendrianto mengatakan bahwa sistem one way tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Untuk mudik Lebaran terhitung 3 hari menjelang Lebaran tanggal 7 April 2024 hingga 5 hari pasca Lebaran 15 April 2024 mengalami perubahan rute.
Pemberlakuan sistem satu arah sebelum Lebaran yakni 7 hingga 9 April 2024 diberlakukan dengan rute Padang, Padang Pariaman, Padang Panjang, Bukit Tinggi, sementara rute Bukit Tinggi Padang via Malala. Sedangkan one way pasca Lebaran terhitung 11 sampai 15 April 2024 diberlakukan dengan rute Padang Bukit Tinggi via Malala dan Bukit Tinggi Padang via Padang Panjang, Padang Pariaman dan Padang. Sementara untuk waktu diberlakukan sistem one way dimulai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Penerapan sistem one way ini bertujuan untuk mengurai kemacetan pada momen libur Lebaran. Meski kemacetan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, namun pemerintah berupaya mengurangi durasi kemacetan di saat jam rawan, khususnya Padang menuju Bukit Tinggi maupun sebaliknya. Bahkan dari evaluasi saat uji coba tahun sebelumnya mampu berhasil mengurangi durasi kemacetan saat libur Lebaran yang membuat perjalanan pengendara lebih cepat dibandingkan dengan kondisi sebelum sistem one way diberlakukan. Termasuk dari uji coba Jumat lalu juga dinilai lancar meskipun ada beberapa pengendara yang masih belum mematuhi aturan tersebut. Evaluasi untuk dari uji coba kemarin ya masih adanya kendaraan yang masih melawan arus. Nah, jadi melawan arah. Jadi kami di sini antisipasinya kita sudah plotting untuk anggota di ujung. Nanti tim sapu bersih juga kita ada baik roda 4 maupun roda 2 dan juga anggota kita standby-kan di beberapa titik yang mana nanti ketika sudah berlaku jam hanya untuk one way nanti kendaraan tersebut kita putar balik atau silakan kita kantongkan di beberapa titik parkir. Pengendara dihimbau untuk selalu mematuhi aturan berlalu lintas demi kelancaran dan keselamatan di jalan raya. Dari Padang Pariaman, Abdul Syaril, TVRI Sumatera Barat. 3 hari menjelang Lebaran 1445 Hijriah, arus lalu lintas Padang Bukit Tinggi dan sebaliknya Bukit Tinggi Padang masih terpantau ramai dan lancar. Diprediksi 2 hari menjelang Lebaran, volume kendaraan mulai meningkat. Untuk itu pemudik diimbau selalu waspada dan mematuhi aturan berlalu lintas. Beginilah suasana arus lalu lintas di Jalan Lintas Kabupaten Padang Pariaman. Kendaraan yang datang dari Padang Bukit Tinggi maupun sebaliknya Bukit Tinggi Padang masih terlihat ramai dan lancar. 3 hari menjelang Lebaran belum terjadi peningkatan volume kendaraan di Jalan Lintas Padang Pariaman. Kanit Gakum Satlantas Polres Padang Pariaman Ibda Nofriadi mengatakan peningkatan volume kendaraan sebelumnya diprediksi sudah terjadi 3 hari jelang Lebaran. Namun, fakta di lapangan hingga Minggu siang belum terjadi peningkatan volume kendaraan dan masih terbilang lancar. Diprediksi volume kendaraan mulai terjadi pada Minggu sore hingga malam hari dan terus berlanjut hingga H-2 Lebaran. Untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan, sejumlah petugas telah disiapkan dan sejumlah pos pelayanan juga sudah disiagakan bersama para personilnya untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas di jalur-jalur yang dianggap rawan kemacetan. Titik-titik jalur yang berpotensi terjadi kemacetan seperti jalur kereta api Duku Batang Anai, Pasar Lubu Aluang, dan Pasar Sicincin. Untuk arus masih landai, belum ada peningkatan volume kendaraan, demikian. Dari pemudik ya, berarti ya? Kalau untuk dari pemudik, sepertinya belum kelihatan. Untuk pengemudi atau kendaraan baru dari lokal saja baru kelihatan. Pemudik diimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaan saat mudik Lebaran dan mematuhi aturan berlalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan. Jika mengantuk disarankan untuk beristirahat karena berisiko bagi keselamatan. Dari Padang Pariaman, Abdul Syahril, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, Bandara Internasional Minangkabau atau BIM diprediksi mengalami puncak arus mudik pada hari Sabtu dan Minggu atau H-3 dan H-4 Lebaran. Ribuan pemudik asal Sumatera Barat diperkirakan akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau untuk berkumpul dan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah bersama keluarganya. Ramainya jumlah pemudik yang akan pulang kampung menggunakan jalur udara sudah terlihat di area kedatangan domestik di Bandara Internasional Minangkabau yang berada di Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini juga disampaikan oleh Officer in Charge atau OIC on duty bandara. Lebaran tahun ini jumlah penumpang lebih ramai dibandingkan tahun lalu. Ia menjelaskan bahwa terjadi penambahan penerbangan sebesar 27,63% dan 44-50% peningkatan pada jumlah penumpang.
Lonjakan ini sudah terlihat dari H-7 atau sejak tanggal 3 April 2024 lalu. Dan sebaliknya, peningkatan juga akan terjadi pada H+7 atau 1 minggu setelah Lebaran. Peningkatan atau lonjakan penumpang dari berbagai daerah ini umumnya penerbangan dari Jakarta menuju Padang. Dan peningkatan dikarenakan cuti bersama serta waktu akhir pekan Sabtu dan Minggu. Untuk angkutan lebaran tahun ini, tahun 2024 dibandingkan tahun lalu, 2023 itu ada sekitar untuk flight penambahan penerbangan ada sekitar 27,63% dari tahun lalu. Untuk penumpang, pergerakan penumpang dari tahun lalu ada sebesar 44%. Jadi ada penambahan dari penumpang maupun dari flight atau penerbangannya dari tahun lalu. Dengan rincian ya mungkin tadi dari penumpang ada sebesar 44%, hampir 50% dari tahun lalu. Sementara itu untuk memberikan pelayanan kepada pemudik juga ada pos pelayanan terpadu di Bandara Internasional Minangkabau dari instansi terkait. Salah satunya petugas dari Polsek dan Polresta yang berjumlah 6 orang dan bertugas membantu serta memberikan informasi kepada masyarakat di area bandara. Di pos pelayanan terpadu bandara, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan terkait informasi penerbangan, kesehatan, dan layanan lainnya. Sekilas tentang pengamanan yang adanya pos terpadu, pos pelayanan terpadu di Polsek Bandara, di Selasar Bandara ini kita menempatkan sebanyak 6 personil, khususnya gabungan dari Polsek dan Polres. Setiap harinya kita melaksanakan jemput bola kepada masyarakat apabila membutuhkan apapun itu terkait dengan pelayanan kepolisian. Ada permasalahan, ada yang kurang paham tentang check-in, dan kita dampingi terus sampai proses pelayanan prima tersebut. Selain itu, masyarakat juga bisa meminta bantuan kepada petugas kepolisian yang sedang berpatroli di sekitar bandara. Ade Suhendra, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah terjadi lonjakan penumpang di Bandara Internasional Minangkabau. Mobilitas penumpang hampir mencapai 12.000 penumpang per hari dan didominasi oleh pemudik dari Jakarta, Medan, dan Batam. Beginilah kondisi di Bandara Internasional Minangkabau 3 hari menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah. Tampak kawasan BIM ramai oleh mobilitas penumpang baik untuk keberangkatan maupun kedatangan. Pihak Angkasa Pura II Bandara Internasional Minangkabau mencatat peningkatan penumpang telah terjadi sejak awal April 2024. Hari ini jumlah penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau mencapai 87 penerbangan dengan rincian 44 keberangkatan dan 47 kedatangan. Angkasa Pura II Bandara Internasional Minangkabau memprediksi jumlah penumpang untuk hari ini lebih dari 11.800 penumpang dan diperkirakan jumlah tersebut akan terus meningkat hingga puncak arus mudik pada 9 April 2024. Saat ini mobilitas penumpang di Bandara Internasional Minangkabau didominasi oleh kedatangan pemudik dari kota Jakarta, Medan, dan Batam. Sementara itu, pemudik antusias dapat mudik tahun ini dan menilai suasana mudik tahun ini lebih ramai dan meriah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Semudik saat ini cukup ramai sih. Dan kalau dulu kan terakhir pulang kan masih ada pembatasan COVID kan gitu. Kalau sekarang udah bebas, udah nggak ada pakai masker lagi. Ya udah kayak yang dulu lagi lah gitu. Ya mudah-mudahan Lebaran tahun ini emang yang mudik pada rame, pada kumpul lagi sama keluarganya, pada happy lah semua gitu. Agak susah nggak sih Bang buat dapat tiket buat pulang kali ini? Oh kalau tahun ini emang agak susah nih. Kita aja kemarin udah war tiket itu mulai Februari gitu. Itu pun kita udah dapatnya udah lumayan cukup mahal juga ya gitu. Makanya kita cuma dapat di hari Minggu nih gitu. Ya pastinya sih seneng ya bisa pulang gitu, dan kebetulan juga bilang ke orang rumahnya nggak pulang, jadi sebenarnya hari ini tuh kejutan gitu ya. Jauh-jauh hari mau dapat tiket? Iya udah dari bulan Februari ya. Bulan Februari kita beli tiketnya supaya bisa pulang. Harapannya ya dapat berkumpul dengan keluarga gitu. Selama momen mudik tahun ini, Angkasa Pura II berupaya untuk meningkatkan layanan dan keamanan dengan menyiagakan posko terpadu angkutan lebaran tahun 2024 sehingga pemudik yang melalui Bandara Internasional Minangkabau dapat merasa aman dan nyaman. Irwan Santoso, Tua Saman Siregar, TVRI Sumatera Barat.
Saudara, menghadapi Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah yang jatuh pada tanggal 10 April 2024 mendatang, jasa rental mobil di Padang mengalami kebanjiran pemesanan. Bahkan 3 bulan jelang Lebaran, sudah ada pemudik yang melakukan pemesanan mobil untuk dipakai berlebaran di kampung halaman. Jasa rental mobil menjadi salah satu usaha yang juga mengalami dampak positif jelang Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Ribuan pemudik atau orang rantau yang pulang kampung ke daerah di Sumatera Barat membuat jasa rental mobil mengalami peningkatan jumlah pemesanan. Pemilik jasa rental mobil, Imam Samudra, mengatakan usaha rental yang digelutinya mengalami peningkatan sebesar 120%. Hal ini dikarenakan jumlah pemudik yang pulang kampung tahun ini lebih ramai dibandingkan tahun lalu. Jenis mobil yang dipesan pun juga beragam, mulai dari mobil kecil 5 penumpang, 7 penumpang, dan juga minibus dengan isian belasan penumpang. Yang banyak dipesan oleh pemudik pada umumnya adalah mobil Matic, karena terbiasa menggunakan Matic di rantau dan mengingat akan mengalami kemacetan saat berlebaran. Sedangkan asal pemudik yang banyak melakukan pemesanan mobil yaitu berasal dari Pulau Jawa seperti Jakarta. Kalau untuk peningkatan pemesanan, alhamdulillah di Trans Holiday ada peningkatan hampir 120%, Bang. Untuk menjelang Lebaran, karena pemudik tahun ini ramai. Bahkan 3 bulan sebelum menjelang Lebaran itu udah ada yang membooking. Yang banyak permintaan dari luar kota Padang atau luar provinsi itu Matic, Bang, karena mereka terbiasa dengan menggunakan mobil Matic. Untuk melakukan pemesanan mobil di Trans Holiday Padang ini, pemesanan dapat langsung berkunjung ke website resminya atau menghubungi nomor admin yang tertera di website. Selain itu, untuk di hari Lebaran ada pemberlakukan harga tuslah dibandingkan dengan hari-hari biasa, dan untuk pemesanan dilakukan minimal 7 hari pemesanan. Demikian laporan Ade Suhendra, TVRI Sumatera Barat. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Momen bulan Ramadan ini dimanfaatkan oleh petugas lapas kelas 3 Darmasraya untuk berbagi takjil kepada pengendara, khususnya para pemudik tahun 2024. Di Kabupaten Darmasraya, tepatnya di Jalan Lintas Sumatera depan Masjid Agung Darmasraya, jajaran petugas lapas kelas 3 Darmasraya berbagi takjil kepada pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sasaran utamanya bagi pemudik tahun 2024. Sebanyak 200 paket takjil dibagikan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Sementara itu, Budi Setio Prabowo, Kepala Lapas kelas 3 Darmasraya, mengatakan giat bagi takjil ini merupakan agenda rutin setiap bulan Ramadan dan juga pada momen Hari Bakti Pemasyarakatan ke-60. Budi juga berharap arus mudik tahun 2024 khususnya di Kabupaten Darmasraya aman dan lancar. Suci Ramadan ini dari jajaran lapas kelas 3 Darmasraya bagikan takjil dan rangka juga menghadapi Hari Bakti Pemasyarakatan yang ke-60, kita bagi 200 paket takjil kepada para pengguna jalan, khususnya para pemudik yang ingin kembali ke kampung halamannya, sehingga semuanya alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Tidak hanya itu, melalui kegiatan berbagi ini, Lapas kelas 3 Darmasraya berupaya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat di momen bulan Ramadan ini. Dari Darmasraya, Muhammad Didit, TVRI Sumatera Barat. Saudara, jelang Lebaran, stok pangan di Pasaman Barat masih aman, namun harga beberapa komoditi masih berfluktuasi. Berdasarkan pantauan Dinas Pangan Kabupaten Pasaman Barat, stok dan harga pangan masih berfluktuatif di pasaran. Meski demikian, stok pangan di pasaran masih aman. Tim terus melakukan pemantauan ketersediaan stok di lapangan. Harga cabai merah dan beras menjadi perhatian beberapa waktu belakangan karena terus mengalami kenaikan dan menimbulkan kegelisahan. Namun 1 minggu terakhir sudah mulai turun, seperti cabai merah di bawah Rp60.000 per kilogram. Kadis Pangan Pasaman Barat Eka Diana Oktavia mengatakan, masyarakat harus ekstra hati-hati memperhatikan produk makanan atau minuman yang berada di pasaran. Masyarakat diminta waspada produk kadaluarsa. Hingga hari ini Dinas Pangan belum menemukan produk berbahaya. Tim akan tetap mengawasi bersama OPD terkait, sementara untuk pelaku usaha diminta lebih memperhatikan produk yang dijual aman.
Sementara itu pemenuhan stok pangan dan sembako juga dipantau, termasuk besaran harga yang dijual di pasaran, agar masyarakat tidak terbebani karena secara umum harga komoditi pangan merangkak naik jelang Ramadan hingga saat ini. Harga pangan sudah mulai menurun untuk terakhir ini, tapi ada beberapa yang naik. Kami tetap melakukan pemantauan dan tetap melakukan intervensi yang bersubsidi yang dilakukan oleh Pemda melalui Dinas Ketahanan. Kedepan Dinas Pangan akan berkoordinasi dengan Bulog dan sejumlah distributor untuk memastikan stok aman serta berada di lapangan memantau keamanan pangan. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Adi Saputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Bank Indonesia Sumatera Barat resmi menutup jadwal penukaran uang baru bagi warga pada Rabu 3 April 2024 lalu. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak mendapatkan uang baru untuk dibagikan saat Lebaran dan mencari alternatif jasa penukaran uang Lebaran di pinggir jalan. Dengan berakhirnya layanan penukaran uang melalui kas keliling Bank Indonesia, warga lebih memilih layanan penukaran uang di pinggir jalan. Penyedia jasa layanan penukaran uang di pinggir jalan, Yulinda Sari menjelaskan ia sudah berdiri di kawasan Taman Budaya atau sepanjang jalan menuju Taman Melati sejak 1 minggu terakhir. Untuk modal mendapatkan pecahan uang baru, ia mengambil dari seseorang dengan keuntungan yang dibagi rata. Winda menjelaskan tahun ini antusias warga lebih baik dibandingkan tahun lalu. Namun untuk penukaran pecahan uang baru di bank tahun ini tergolong sulit untuk mendapatkannya. Tahun sekarang agak susah nukarnya di bank, Bang. Agak susah dapat penukarannya. Udah pertengahan puasa, baru dapat penukaran, Bang. Untuk tahun ini cuma 30-an, Bang. Udah karena ada bos, cuma jual aja, Bang. Salah seorang warga, El, mengatakan lebih memilih melakukan penukaran di pinggir jalan karena tidak ada waktu untuk mengantri di bank. Di bank lah tutup ini kan. Kalau lagi suka di jalan di bank antri, oh banyak baju. Sekarang itu dibagikan. Bagi anak-anak. Sementara itu penyedia jasa penukaran uang baru mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari jumlah nominal uang yang ditukarkan. Demikian laporan Ade Suhendra, TVRI Sumatera Barat. Pembayaran zakat fitrah di sejumlah masjid dan amil zakat mulai ramai. Sebagian besar masyarakat membayar dengan uang sesuai dengan konversi yang sudah ditetapkan pemerintah daerah dalam 3 golongan pada awal Ramadan kemarin. Aktivitas amil zakat di sejumlah masjid dan musola di Pasaman Barat mulai ramai. 1 minggu terakhir jelang Lebaran, banyak warga datang untuk membayar zakat fitrah. Petugas memprediksi jumlah masyarakat akan semakin meningkat 2 hari menjelang Lebaran. Sebagian besar masyarakat membayar zakat fitrah menggunakan uang, dengan nilai yang sudah dikonversi dari beras berdasarkan hasil musyawarah lintas instansi dan tim di awal Ramadan lalu. Saat ini zakat fitrah terbagi dalam 3 kategori. Kategori 1 Rp50.000, kategori 2 Rp45.000, dan kategori 3 Rp37.000 dan Rp25.000 untuk fidyah. Abdul Hadi amil zakat di Masjid Agung mengatakan jumlah masyarakat yang membayar zakat fitrah mulai banyak. Petugas akan standby di meja yang disediakan. Semua uang yang terkumpul akan disalurkan kepada penerima zakat paling lambat di malam takbiran. Petugas berharap masyarakat yang mampu dapat menyegerakan membayar zakat fitrah agar bisa disalurkan sesuai dengan data-data penerima yang sudah dimiliki petugas amil di masjid dan di sekitar Masjid Agung Pasaman Barat. Untuk pembukaan zakat fitrah ini sudah dimulai dari 2 minggu yang telah berlalu sejak dikeluarkannya pengumuman dari pihak Kesra bagian dari Bupati Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian nanti kita tunggu zakat fitrah ini sampai sebelum khatib naik mimbar. Dan kita nanti akan mulai membagikan daripada zakat fitrah ini biasanya pada malam takbiran. Petugas berencana semua zakat fitrah terkumpul segera disalurkan. Jika jumlahnya banyak, berkemungkinan penerima akan diperluas hingga ke Simpang 4. Selain di masjid, warga Pasaman Barat biasanya mengumpulkan zakat fitrah di kampung masing-masing. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Adi Saputra, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Kementerian Agama Kabupaten Pasaman telah menetapkan besaran zakat fitrah tertinggi atau kategori 1 senilai Rp45.000. Hal itu menyesuaikan harga beras di pasaran saat ini. Untuk kategori kedua senilai Rp42.000 dan kategori ketiga senilai Rp40.000.
Hasil rapat lintas instansi di Kabupaten Pasaman telah menetapkan besaran zakat fitrah tahun ini dibagi dalam 3 kelompok atau kategori, dengan kategori tertinggi senilai Rp45.000. Penetapan harga itu menyesuaikan dengan harga beras yang biasa dikonsumsi masyarakat saat ini. Berdasarkan hasil survei, kemudian akumulasi dan perbandingan harga beras di pasaran, bahwa saat ini beras dengan kualitas bagus yang kerap dikonsumsi masyarakat, besaran zakat fitrahnya senilai Rp45.000. Untuk beras dengan kualitas menengah atau kategori 2, besaran zakat fitrahnya ditetapkan senilai Rp42.000. Dan kategori ketiga atau kualitas beras paling rendah yang biasa dikonsumsi masyarakat, besaran zakat fitrahnya senilai Rp40.000. Penyaluran zakat fitrah di Kabupaten Pasaman dapat dilakukan sesuai dengan kebiasaan di daerah masing-masing, atau dapat juga disalurkan melalui lembaga resmi seperti Basnas, Kabupaten hingga Amil Zakat di Kecamatan. Juga bisa disalurkan melalui masjid-masjid yang menyediakan tempat penyaluran zakat fitrah. Untuk zakat fitrah untuk Kabupaten Pasaman ada 3 kategori. Yang pertama, kategori pertama itu Rp45.000. Kategori kedua Rp42.000, kategori ketiga Rp40.000. Kemudian untuk berasnya 10 tekong susu, kemudian sebanyak 3/3 liter atau 2,5 kg per orang. Itu yang ditetapkan oleh kita dari Kementerian Agama beserta Badan Amil Zakat Nasional. Zakat fitrah sebagai zakat diri yang wajib dibayarkan sebelum khatib naik mimbar untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri. Masyarakat diimbau dapat menyalurkan sesuai ketentuan dan waktu pembayaran. Kemudian bagi masyarakat yang akan membayar fidyah, ketentuan besarannya juga menyesuaikan harga beras saat ini. Bahwa ketentuan fidyah yaitu 1,5 kg beras. Jika dikonversikan menjadi uang, maka nilainya Rp22.000. Dari Kabupaten Pasaman, demikian laporan Zulfikar, TVRI Sumatera Barat. Saudara, mengantisipasi kebakaran di pemukiman padat penduduk selama momen libur Lebaran, Dinas Pemadam Kebakaran menghimbau pemilik rumah untuk melepas steker jika tidak digunakan dan menghidupkan lampu di teras saja. Karena dari evaluasi tahun sebelumnya, pemilik rumah kerap meninggalkan rumah dalam waktu yang lama dan lupa melepas steker sehingga overheat dan memicu percikan api. Menjelang cuti bersama dan Lebaran Idul Fitri, Dinas Pemadam Kebakaran meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati meninggalkan rumah saat mudik. Pemilik rumah diminta untuk memastikan dan memeriksa steker listrik sebelum bepergian. Jika tidak dipakai, steker disaran ulang. Pemilik rumah diminta untuk memastikan dan memeriksa steker listrik sebelum bepergian. Jika tidak dipakai, steker disarankan untuk dilepas dari sumber listrik. Karena dari pengalaman libur Lebaran tahun lalu, beberapa pemicu kebakaran disebabkan karena colokan terpasang, kemudian panas dan meleleh dan memicu percikan api. Selain itu, lampu yang ada di dalam rumah juga disarankan dimatikan dan hanya menghidupkan lampu yang ada di luar rumah atau teras saja. Hal ini untuk mengantisipasi konslet arus pendek listrik. Pemudik yang akan meninggalkan rumah juga diminta melapor ke pihak RT untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan. Kalau momen-momen Lebaran ini secara kebetulan biasanya seperti itu ya, mungkin lupa mencopot colokan untuk HP, mengakibatkan nanti istilahnya stiker itu kadang-kadang ada yang lapang kan, jadi sehingga memicu api. Bukan berarti dia itu konslet. Makanya kadang-kadang kebakaran kami ini kalau konslet dia pasti MCB sudah membalik. Tapi kalau itu karena dia percikan api, panas, dia akhirnya meleleh, akhirnya datang ke karpet, akhirnya ngantam gorden, itu yang mengakibatkan kebakaran. Selama libur Lebaran, Dinas Kebakaran akan menyiagakan 3 peleton dan 17 unit mobil pemadam kebakaran yang tersebar di 6 pos, diantaranya Pos Kuranji, Padang Selatan, Koto Tangah, Pos Belimbing, Bungus, dan Pasar Raya. Delima Febriat Friandi, TVRI Sumatera Barat. Meski sempat di harga Rp42.000 per kilogram, harga cabai merah di Pasar Raya Padang kembali naik menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Kenaikan ini selain akibat stok cabai di pasaran sudah mulai berkurang, juga akibat banyaknya petani cabai yang gagal panen. Harga kebutuhan harian seperti cabai, bawang, dan bahan harian lainnya 3 hari jelang Lebaran ini mulai merangkak naik. Beberapa kebutuhan harian masyarakat yang mengalami kenaikan di Pasar Raya Padang saat ini diantaranya cabai merah yang biasanya Rp42.000 per kilo,
naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Bawang merah yang biasanya Rp28.000 per kilo naik menjadi Rp36.000 per kilogram. Kentang yang biasanya Rp14.000 per kilo naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Begitu juga dengan bawang putih yang biasanya Rp32.000 naik menjadi Rp38.000 per kilogram. Sementara cabai rawit yang biasanya Rp40.000 per kilo saat ini naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Pengakuan pedagang meski beberapa kebutuhan harian mengalami kenaikan, namun belum berdampak besar terhadap aktivitas jual beli. Naik tapi seluruh barang pokok, barang muda, bawang, kantang, lado, bumbu-bumbu seluruhnya kini naik. Dek pengaruh orang karayo yolo, barang kok kosong yolo, bencana alam bertimpo-timpo. Itu makanya rago kok pada naik sedualah. Kalau lado berapa kini harga? Lado kini kok 50 Patang sampai 2 lado Jawa naik 8.000, tapi besok belum tentu lah tak sampai 1 nak jelek doa. Soalnya lado dan di pusat Ebana lah 80 Bawang 36. Dari Sabalunyo bawang 28 ya. Kini 36, kantang besoknya sampai balik, kini 8 balik. Pedagang memperkirakan harga cabai akan kembali mengalami kenaikan karena di beberapa daerah tetangga di luar Provinsi Sumatera Barat harga cabai cenderung lebih tinggi hingga Rp80.000 per kilogram. Kalbi, TVRI Sumatera Barat. Menjelang Lebaran, pemesanan kain songket, pandai sike, dan kain sulam mengalami peningkatan hingga mencapai 70%. Pengrajin mengaku peningkatan ini terjadi karena banyak masyarakat yang memanfaatkan momen bulan Syawal untuk pesta pernikahan. Dibuat dengan benang berwarna emas dan perak, kain songket tidak hanya indah namun juga berkualitas. Kain songket tradisional khas Minangkabau atau dikenal dengan sebutan songket pandai sike ini memiliki daya tarik tersendiri untuk digunakan di hari istimewa. Menjelang Lebaran, pemesanan kain songket pandai sike mengalami peningkatan dari hari sebelumnya. Evi selaku pengrajin mengaku peningkatan ini terjadi karena biasanya banyak masyarakat mengadakan pesta ataupun pernikahan di bulan Syawal nantinya. Sehingga pemesanan sudah dilakukan sejak Ramadan sebab pembuatan kain songket membutuhkan waktu yang lama. Untuk 12 pasang kain songket yang sudah dalam pemesanan saat ini, membutuhkan waktu pengerjaan lebih kurang 2 bulan. Udah banyak pemesanan songket, selendang, dan baju sulam. Ada sekitar 12-13 lah. Baju untuk besan, mama papa, untuk pernikahan, dan baju seragam. Evi menambahkan untuk harga kain songket juga beragam mulai dari Rp3.500.000 hingga Rp9 juta untuk benang sutra. Selain songket, kain sulam juga mengalami peningkatan pemesanan dengan kisaran harga jual mulai dari Rp900.000 hingga Rp1 juta. Afrin Nurzakia, Juni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Saudara, sepekan setelah terpilih menjadi pelatih kepala Semen Padang FC, Coach Henry Susilo masih belum menentukan nama-nama staf kepelatihan dan daftar pemain Semen Padang FC yang akan berlaga di Liga 1 musim 2024-2025. Penunjukan Coach Henry Susilo sebagai pelatih kepala Semen Padang FC merupakan salah satu langkah manajemen untuk mempersiapkan tim dalam mengarungi Liga 1 tahun 2024-2025. Bagi manajemen SPFC, banyak hal yang perlu dimulai dan diselesaikan jelang bergulirnya kompetisi di kasta tertinggi sepak bola Indonesia ini. Salah satunya adalah kesiapan infrastruktur, yaitu stadion yang akan dijadikan home base dan perburuan pemain, baik pemain lokal maupun pemain-pemain asing. Menurut pelatih kepala Semen Padang FC Henry Susilo, masih butuh waktu dan pertimbangan untuk mencari orang-orang yang siap mendampinginya di jajaran kepelatihan. Terkait jajaran kepelatihan yang lama, ia masih belum bisa memutuskan karena harus melihat regulasi terkait persyaratan maupun lisensi yang menjadi salah satu syarat utama bagi pelatih di Liga 1. Ia juga masih belum memutuskan nama-nama pemain yang akan bergabung di tim berjuluk Kabau Sirah dari Bukit Karang Putih Indarung tersebut. Coach Henry Susilo diketahui telah memiliki deretan nama-nama pemain yang menjadi target perekrutan, baik pemain lokal maupun pemain asing serta staf kepelatihan.
Coach Henry Susilo juga telah mulai berkoordinasi dengan pelatih lain dan pemain-pemain yang menjadi targetnya untuk Liga 1 musim mendatang. Terkait pemain lama yang dipertahankan berdasarkan data statistik yang diberikan manajemen, maka hanya sekitar 20-30% pemain yang akan dipertahankan. Sekarang stabil, cuma nominasi sudah. Yang di semen ini ya sekitar 30%-an. Aku suka pemain yang kerja keras, mentaliti bagus, etos kerja dan profesional. Ya, aku tidak suka pemain yang artinya begini, habis tekan kontrak seadanya dan segala macam. Dan kita tim lama yang baru bangkit. Ini butuh kerjasama, kerja keras, pasti poin semua kerjasama. Terkait kriteria pemain yang menjadi incarannya adalah pemain yang berpengalaman dan memiliki jam bermain yang panjang, serta pemain yang memiliki mental yang bagus, memiliki etos kerja dan profesional dalam bekerja. Coach Henry Susilo juga menjelaskan dirinya diminta untuk membentuk dan membangun tim SPFC menjadi lebih baik serta tetap eksis di Liga 1. Demikian laporan Ade Suhendra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk Senin 8 April 2024. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Lugiana Salsabila. Dan saya Muhammad Irhas Fakhrudin mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.